Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ziratul Mufariha dengan akhiran NIM 062. Di sini saya akan membahas soal UTS Hukum Tata Negara. Dari jawaban nomor 1 yaitu perubahan UUD NRI 1945 membawa reformasi radikal pada struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen, Indonesia menganut sistem suplemasi majelis MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelma seluruh rakyat. Pasca amandemen, kedudukan ini berubah menjadi sistem supremasi konstitusi, di mana semua lembaga negara berada pada tingkat yang sejajar dan tunduk pada konstitusi. Dan nomor 2, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasca perubahan, kekuasaan presiden saat ini tidak lagi dapat dikatakan sangat kuat atau absolut, seperti pada masa Orde Lama atau Orde Baru. Kekuasaan presiden sekarang sudah dibatasi secara ketat secara konstitusional. Dengan dasar hukum pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan maksimal 2 periode, dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang dialihkan pada DPR. Di nomor 3 ini, keberuntungan otonomi daerah itu membangun lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintahan daerah lebih memahami karakteristik, potensi, dan masalah di wilayahnya ketimbang pemerintahan pusat. Contoh konkretnya, pemerintah Provinsi Bali memprioritaskan anggaran dan regulasi untuk melestarikan budaya dan pariwisata. Sedangkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara lebih fokus pada pengelolaan hasil tambang dan struktur pendalaman. Dan kelemahannya otonomi daerah ini munculnya ego ekstora daerah, raja kecil, kesenjangan kemajuan antara daerah yang kaya dan miskin, serta meluasnya korupsi di tingkat lokal. Contohnya konflik pembatasan atau penutupan jalan secara sepihak antara wilayah. Banyak kepala daerah yang terkenal OTT korupsi. Dan nomor 4, ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi di Indonesia. Yang pertama, kebebasan membentuk perkumpulan. Itu sudah terpenuhi di dalam Indonesia dengan dasar hukum pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bukti kebebasan mendirikan parpol, ormas, dan serikat buruh tanpa pembungkaman. Dan yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat. Itu terpenuhi di dalam Indonesia dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 dan Undang-Undang Pers. Buktinya maraknya demokrasi mahasiswa atau buruh di tempat umum dan bebas mengkritik pemerintah tanpa takut diperdel. Dan yang ketiga, hak suara dalam pemilu. Itu sudah sangat terpenuhi di Indonesia. Dan dasar hukumnya pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Dalam buktinya, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak secara berkala 5 tahun sekali yang menjamin hak pemilih setiap warga negara secara merata. Berikut penjelasan saya. Maaf jika ada salah maupun kurang kepuasan pada video ini. Kita juga sama-sama belajar. Terima kasih.